Salam Aquarius. Tadinya niatnya awal bulan ini mau gencar ya untuk cicilan-cicilan pertanyaan. Siapa sangka ada kejadian yang mau nggak mau jadi tersendat ya. Jadi mama mertua saya yang memang usianya sudah 85 tahun, tiba-tiba kondisi kesehatannya menurun, diawali dengan stroke ringan. Ya, walaupun ringan ya, masalah stroke pada usia lanjut nggak bisa kita sikapi dengan santai begitu aja ya. Jadi Eee, kita harus hati-hati lah ya. Saya juga kemarin pas hari Rabu tanggal 4 Oktober ya, bangun tidur dalam keadaan, menggigil semua badannya ya. Jadi, sementara waktu istri pegang badan saya malah dia bilang panas. Terus begitu diukur suhunya sampai 38,9. Dibawa ke rumah sakit, dicek ternyata kena DB ya, trombositnya drop. Sabtu besok kalau masih, lemes juga katanya harus balik lagi untuk dicek lagi ambil darah. Ya bisa-bisa ajalah ada kejadian seperti ini jadi ya begitu ya, mohon dimaklumi. Dan kita tetap lanjut dengan kondisi sebisanya aja dulu ya, oke? Kita mulai aja ya langsung ya, dari Epson sekian ya namanya. Halo Pak, maaf mau tanya lagi, untuk air sekarang kami sudah pakai RO untuk air baku dari PDAM-nya. Untuk menurunkan TDS. TDS air kami sekarang sudah, di 10 ppm. Wah, rendah banget ini, bener ngukurnya. Pertanyaannya, satu, saya ada dapat filter RO filter 5 in 1 Oxfield, alkaline, 5 in 1 inline memiliki 5 keramik bowl yang memiliki fungsi berbeda. Antara lain, menaikkan pH air atau alkalinitas ya, menghasilkan biofar infrared, menghasilkan negatif ion, biokeramik untuk memperbaiki rasa, menambah mineral esensial pada air. Apakah ini baik untuk ikan? Oke, ini masih di air baku kan ya, bukan di kolam ya. Kalau di kolam kayaknya nggak mungkin sih TDS-nya tuh mencapai 10 ya ppm. Anyway, jangan salah mengerti tentang TDS rendah itu berarti baik untuk ikan ya, tapi harus dipahami dulu kondisi TDS-nya ya. Jadi TDS itu sesuai dengan namanya kan, total dissolved solid ya. Jadi kata total di sini aja kita, sudah harus mengerti nih, dia menghitung semua padatan terlarut yang ada di dalam air ya. Jadi semuanya ya. Sementara padatan terlarut di dalam air itu kita bagi menjadi dua bagian besar sebetulnya. Yang pertama kita bilang mineral ya, yang kedua kita bilang organik ya, kandungan organik. Nah, eee, yang kedua itu ya, padatan organik, kalau makin kecil pastinya makin baik ya, karena dia kan berpotensi, menjadi amonia. Nah, kalau padatan organiknya makin nggak ada potensi kadar amonia di dalam air kan nanti juga makin sedikit gitu ya, kontaminannya makin sedikit. Nah, yang pertama ini kadar mineral, kalau dia makin turun belum tentu baik buat ikan kita. Karena yang namanya makhluk hidup justru kan membutuhkan mineral dalam jumlah tertentu ya. Jadi sebaiknya kalau TDS-nya rendah, kita periksa dulu kadar mineral yang dibutuhkan oleh ikan-ikan kita gitu. Jangan sampai terlalu sedikit, nanti malah nggak bagus buat pertumbuhan ikan. Nah, ya. Mineral utama yang dibutuhkan oleh ikan kita itu adalah kalsium dan magnesium. Jadi ada baiknya kita harus ukur GH-nya ya, general hardness gitu. Karena GH ini kan yang menunjukkan ketersediaan kalsium dan magnesium di dalam air ya. Udah cukup belum buat ikan kita gitu. Kalau TDS kekecilan tapi GH-nya bilang udah cukup ya kadar mineralnya tadi gitu. Udah aman, nggak masalah. Tapi kalau TDS-nya kekecilan, GH-nya juga bilang kurang. Wah, ini malah kita mesti tambahin mineral salt ya atau garam mineral ke dalam air.
biar TDS-nya naik lagi ya. Tapi kita tahu bahwa naiknya itu karena kita tambahkan mineral-mineral yang dibutuhkan buat si ikan. Jadi nggak apa-apa dia naik gitu ya. Jadi dipastikan aja GH-nya itu kalau diukur itu harus berada di angka 6 sampai 12 DGH ya. Jadi mengenai pertanyaan tadi, apakah fungsi-fungsi dari, 5 in 1, Oxfil ya, yang banyak tadi ya, ada naikin pH gitu, ada, biofar infrared lah, ada negatif ion gitu ya, dan lain-lain gitu. Apakah baik untuk si ikan? Ya so far ya baik-baik aja. Cuma indikasinya baik apa enggak, itu tetap harus lihat dari hasil terakhirnya, TDS tadi gitu ya. Kalau kita bilang baik terus indikasinya apa? Makanya harus dilihat. TDS-nya kan kecil ya, itu TDS-nya kosong apa enggak, kosong sama sekali apa enggak, jadi harus dicek GH-nya ya. Oke, yang kedua, apakah wajar jika TDS naik kembali ke 300-an di soliter karena ada ditambah garam ikan dan ketapang? Karena kemarin Pak Vincent bilang maksimal di 200 ppm. Ya wajar dong ya, terutama kan garam. Garam kan mineral, ya otomatis penambahan garam itu akan bikin naik TDS. Dan ketapang kan juga nanti juga dia akan merilis tanin gitu, otomatis naik juga TDS-nya ya. Cuma itu tadi, makanya di awal waktu pas lagi menjawab pertanyaan yang nomor satu ya, saya kasih pengertian dulu nih tentang makna TDS sebenarnya gitu. Jadi TDS naik atau turun itu nggak bikin kita panik. Karena dia kan total gitu dari keseluruhan ya. Dan kalau di pertanyaan nomor 2 ini, kan berarti kan kita tahu persis gitu sebabnya kenapa TDS-nya naik. Karena ditambahkan 2 bahan yang tadi, ada garam sama daun ketapang. Dan 2 bahan ini adalah bahan yang bagus buat ikan, jadi nggak masalah ya. Ketiga, jika untuk breeding, apa tetap harus jaga di bawah TDS, di bawah 100 ppm, berarti nggak boleh tambah garam ikan lagi ya Pak? Ya harusnya sih dengan penekanan jawaban saya tadi di pertanyaan nomor 2 udah jelas harusnya ya. Mau naik ke angka TDS-nya karena kita nambahin sesuatu yang baik, itu nggak apa-apa gitu ya. Berikut Pak pertanyaan saya, semoga boleh dijawab. Terima kasih dan sehat selalu Pak. God bless you. Ya, sama-sama. God bless you too ya. Oke, kita lanjut ya. Berikut ada dari call 666. Waduh, ini the number of the beast nih ya. Kalau kata Iron Maiden. Yuk kita lihat dulu ya sharing pertanyaannya. Halo Ko Vincent, salam Aquaris. Menarik sekali ya pembahasannya. By the way, saya punya kolam koi 4 kali 2 meter, kedalaman 1,5 meter dengan sistem filtrasi 4 chamber. Output waterfall dan 3 titik aerasi running 24 jam nonstop. Umur kolam saya sekitar 8 bulan sejak ikan masuk kolam. Kalau malam ada 3 titik lampu LED LED ya 150 watt mengarah ke kolam dan 12 lampu LED kecil 35 watt di pinggiran kolam. Kolam saya posisinya outdoor menyatu dengan taman. Waduh, ini cuman baru baca gini aja udah bisa membayangkan gitu ya. Ini kolamnya cakep banget, indah gitu. Saya suka ya. Berhubung saya 3 bulan terakhir tidak bisa handle water change, jadi saya biarin sampai airnya menjadi hijau. Waduh, sayang banget ya, sayang banget. Saya iseng beli test kit amonia, test kit nitrat, test kit nitrit yang pakai cairan reaksi berwarna. Hasilnya sangat mengejutkan. Semua hasilnya menunjukkan skala 0. Untuk pH test yang digital menunjukkan skala 8. Untuk parameter yang lain saya belum ada alat tesnya. Ikan koi sampai sejauh ini terlihat tidak ada masalah apapun. Dinding kolam ada lumut hijau seperti rambut. Mungkin dasar kolamnya juga berlumut seperti rambut. Yang mau saya tanyakan, apa dampaknya ke ikan koi jika kondisi ini berkepanjangan? Apakah air hijau dan lumut ini ada manfaatnya untuk ikan koi? Dan kok bisa ya amonia, nitrat, dan nitritnya hilang? Terima kasih banyak kok Vincent. Semoga kita semua diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, the number of the beast. Sharingnya sangat
Menarik sekali ya. Kolamnya hijau, tapi begitu dites parameter airnya semua aman gitu. Nah, di sini kita jadi tahu ya bahwa ada dua kondisi yang harus dipatahkan oleh mata kita nih ya. Yang pertama, air bening dan jernih itu belum tentu sehat. Dan yang kedua, air yang tidak bening dan jernih belum tentu jelek gitu ya. Dan untuk memastikan kedua hal tersebut, jalan keluarnya hanya satu, yaitu kita harus cek parameter airnya. Jadi ada data kan di situ ya, ada data berupa angka yang berbicara gitu. Dan ini jauh lebih memberi kesimpulan dari semua opini dan dugaan yang ada di otak kita gitu ya sebenarnya ya. Nah, sebetulnya dulu sering ada istilah juga ya, masalah bukan pada kolam Anda gitu, tapi pada mata Anda. Jadi gini, eee, jeleknya ya kita itu ya suka menilai sesuatu itu dari secara visual, yang cuman kelihatan sama mata kita gitu. Jadi ada kejadian lucu yang saya mau share ya. Kita mungkin dalam hati merasa lucu gitu atau ada sedikit nyeletuk dalam hati, "Ya ampun, bodoh banget," gitu kali ya. Tapi karena kita adalah Aquarius gitu, jadi mungkin nanti kita bisa bergumam seperti itu gitu. Kita adalah Aquarius yang udah sedikit lebih tahu dari mereka lah yang lebih awam gitu. Jadi saya ini cerita dulu ya, bukan sekarang-sekarang ini. Dulu, saya ada seorang temen, cewek ya, di rumahnya tuh dia ada kolam renang. Satu ukuran kecil buat anak-anaknya, satu lagi ukuran yang reguler buat keluarga gitu. Nah, pernah, eee, pas lagi bareng sama saya pergi gitu ya, pas lagi di S Hardware, dia beli ikan. Karena si anak demen ngeliatinnya, pengen punya anak, pengen punya ikan katanya, mau piara ikan dia. Lumayan banyak sih ikan yang mereka beli gitu ya. Jadi singkat cerita, sampai di rumah, ya karena saya kan bertemannya sama ibunya ya, jadi kita ke ruang tamu ngobrol di situ gitu. Si anak mah udah asik lah dengan sejumlah barang yang udah dia bawa pulang gitu, termasuk sama ikan-ikannya. Sorenya waktu saya mau pulang, anaknya nangis. Dia ngadu ke mamahnya, bilangnya ikannya mati semua. Nah, kita pada bingung semua gitu. Jadi kita ikutin aja si anak mau nunjukin nih ikan-ikan yang pada mati gitu. Ya kita ikutin. Jadi ikannya itu dimasukin ke kolam renang anak gitu. Ya udah pasti mati semua gitu. Enggak sih, ada yang masih hidup itu kalau nggak salah ikan sapu-sapu ya, ikan sapu-sapu, albino yang kecil gitu. Tapi udah lebih banyak diemnya sih daripada bergerak. Jadi gampang begitu saya tangkap, saya ambil tuh gampang banget gitu. Nah ini mamahnya teman saya kaget, terus dia bilang ke saya, "Kok mati semua ikannya?" Gitu. Nah ini orang awam ya, jadi mereka mikirnya kolam renang itu airnya kan bagus, jernih, bening gitu ya. Jadi ini udah tau lah ya hubungannya kemana ya, maksud maksud saya cerita begini udah bisa nebak kan ya. Apakah air bening itu aman buat ikan kita gitu, ada kandungan apakah sebenarnya di dalam air gitu kan. Kalau kita tahu kandungan di dalam airnya tidak membahayakan buat ikan kita, maka kita setuju air beningnya itu aman buat ikan. Jadi kategori air itu memang ada 2, air yang bening dan air yang sehat. Kalau mau bening, kuatinlah bagian filtrasi mekanisnya gitu, tangkap kotoran dari yang kasar sampai yang paling halus gitu. Tapi kalau mau airnya sehat, yang dikuatin adalah filtrasi bagian bio gitu. Nah, air hijau berarti di dalam air kan banyak alga bersel tunggal yang tentu saja butuh makanan gitu supaya dia tuh bisa makin tumbuh ya, bisa bertambah banyak, bisa berkembang gitu merajalela gitu. Nah, makanan dalam air yang tersedia dan paling banyak dibutuhkan oleh mereka ya tentu saja nitrogen, ya kan? Nah, nitrogen nih di dalam air bentuknya apa? Bentuknya ada amonia, ada nitrit, ada nitrat. Dan saya selalu bilang berkali-kali bahwa nitrat yang paling gampang diuraikan oleh mereka untuk diambil nitrogennya. Jadi prioritasnya selalu nitrat dulu gitu. Habis nitrat, baru nitrit, baru amonia gitu. Kalau nitratnya nggak cukup nih buat mereka, baru mereka rombak si nitrit, baru mereka rombak amonia gitu. Lumut juga sebenarnya kan kita tahu juga ya, mereka tuh adalah makanan alami gitu buat semua ikan di alam gitu. Jadi memang
sudah naluri secara natural, semua ikan tuh akan makan lumut gitu. Walaupun mungkin kita nggak menyaksikannya secara langsung ya, tapi pasti ada lumut yang dimakan juga oleh ikan gitu. Yang punya hobi mancing biasanya tahulah, nggak asing dengan, kegunaan lumut gitu buat hobinya mereka gitu. Jadi dari sini kita udah tahu gitu, kenapa amonia, nitrit, nitratnya nol, ya kan? Ada yang makanin gitu. Dan apakah lumut ini, berguna buat si ikan? Ya jelas berguna gitu ya. Lalu kalau pH tes ya, saya sih nggak suka ya pakai yang digital gitu, saya tetap pakai yang cairan reaksi tadi gitu. Karena kalau yang digital biasanya nggak akurat. Kita nggak gitu tahu juga kondisi baterai kita gitu, kita anggapnya baterainya masih bagus begitu, sebenarnya baterainya begitu udah mulai soak juga dia udah mulai kacau sih gitu. Nah, tapi saran saya jangan langsung tes ke dalam air kolam, nggak boleh dicelupin gitu. Tapi caranya tuh harus diambil airnya segelas, biarinin dulu 15 menitan, baru diukur, ya. Lalu kalau bisa ukurnya 2 kali, tadi pagi ya, tadi siang gitu, satu lagi malam. Nanti bisa kelihatan jelas tuh pH swing-nya berapa. Kalau kecil aman gitu ya. Anyway tadi kan pH-nya 8 ya. Jadi, pH 8 pada kolam koi itu sebenarnya normal karena kan, koi itu memang lebih bagus hidup di pH yang agak tinggi, normal sampai ke alkalinitas yang tinggi gitu. Jadi kolam tersebut justru mencapai, kesetimbangan secara alami kalau saya bilang ya. Tinggal mungkin yang perlu diperhatikan adalah kadar oksigennya aja. Apakah kadar oksigennya masih di 7 miligram per liter gitu ya. Cek bedanya antara siang dan malam, terutama pas lagi malam hari, takutnya kadar oksigennya di bawah 5 miligram per liter. Jadi kalau pertanyaannya tadi mengenai, dampak jangka panjang gitu, menurut saya sih tinggal memastikan kadar oksigennya aja. Kalau semua parameter utamanya tadi udah bagus semua ya. Anyway, saya rasa sih tetap perlu lakukan water change dulu ya, buat kurang-kurangin air hijaunya, kecuali Anda nggak keberatan dengan visual seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Asal hijaunya jangan sampai keterlaluan. Jadi misalnya tumbuh lumut yang sampai menebal tuh mengambang gitu di permukaan air gitu. Nah, ini nanti bisa jadi area anaerob dan dimanfaatkan oleh para bakteri patogen, gitu ya. Oke? Oke kita lanjut ya, Gi, ya. Kita lanjut lagi ke Wery Cesar. Selamat sore, Ko. Permisi saya mau bertanya, pertama, bisakah menggunakan pupuk tanaman darat seperti NPK Mutiara, Gandasil, DB, ataupun Osmocort untuk pemupukan tanaman air aquascape? Ya, begini Wery ya, pada dasarnya kan bisa aja. Karena kan pupuk-pupuk tersebut pada dasarnya punya unsur makro yang berlimpah gitu. Ada N, ada P, ada K ya. Pupuk aquascape juga supportingnya ke situ juga kan ya. Ada unsur makro, ada mikro. Bedanya di mana? Bedanya cara pengemasannya gitu, pengemasannya. Kalau pupuk aquascape waktu dirancang ya, itu dia harus bisa tidak terlalu berpengaruh dengan TDS dan pH air ya. Jadi bahan pembungkusnya biasanya disebut sebagai bahan pelarut cepat gitu. Contohnya apa? Contohnya amonium nitrat, kalium nitrat gitu. Itu pelarut cepat gitu. Kalau pupuk tanaman darat itu nggak mikirin sampai ke situ ya. Kebanyakan malah larutnya pelan-pelan tuh. Jadi besok-besok kalau kita lihat di tanaman darat pupuknya masih ada di tanah gitu ya. Nah, ini bahan pembungkusnya biasanya karbonat kalau si eh, yang buat tanaman darat. Karbonat itu kan bikin pH, TDS, GH juga naik ya. Malah CO2 yang kita pakai buat tanaman aquascape ntar bereaksi kan kalau ada karbonat gitu. Jadi CO2-nya mubazir gitu ya, nggak kepake buat tanaman aquascape gitu ya. Terus karena larutnya lebih lama, maka pelepasan organiknya tuh lebih tinggi. Kalau udah begitu malah berpotensi menumbuhkan, mengundang alga. Jadi menurut saya nggak worth it gitu ya kalau kita menggunakan pupuk tanaman darat untuk aquascape. Ya.
terlalu banyak efek yang nanti jeleknya di belakang, ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keduanya. Kedua, bisakah menggunakan vitamin suplemen manusia untuk ikan? Terima kasih kok. Semoga Koko dan keluarga sehat selalu. Ya, oke. Sama-sama. Bisa, Wery. Cuma dosisnya aja yang harus kita sesuaikan gitu. Obat-obatan kan sebenarnya begitu juga ya, kayak metronidazol gitu, tetracycline gitu ya. Itu kan antibiotik yang dipakai buat manusia gitu. Cuman pas pemakaiannya kita kan harus kurangi dosisnya gitu. Kalau saya biasanya dibuat jadi cuma sepersepuluhnya aja biar aman gitu. Jadi kalau yang tadi ya, kalau misalnya vitamin suplemen bisa, tapi harus diturunin sepersepuluhnya aja. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Mintren. Kok maaf mau tanya, ada teman saya rekomen kasih bawang putih sama kunyit ke ikan. Itu manfaatnya apa aja ke ikan kok? Terima kasih. Kalau bawang putih sih umumnya buat naikin antibodi, antibodi si ikan ya, imun tubuh gitu. Jadi si ikan lebih punya daya tahan terhadap penyakit gitu. Kalau bawang putih itu bisa dikasih raw gitu ya, mentahan gitu ya. Yang penting dicuci bersih dulu, dikupas, potong-potong kecil-kecil gitu biar bisa masuk ke mulut ikan. Tapi kalau kunyit itu biasanya buat perangsang nafsu makannya si ikan gitu. Nah ini nggak bisa dikasih kasar kayak bawang putih. Biasanya nggak mau ikannya gitu ya. Nah biasanya justru kita belinya yang model bubuk, udah jadi, bubuk kunyit gitu ya. Nanti jadi campuran sama pakan. Sebenarnya selain kunyit gitu, temulawak juga bisa dipakai kok ya, sama orang-orang perikanan tuh sering dipakai juga temulawak. Itu buat bantu stamina sama kesehatan ikan juga gitu ya. Oke, lanjut kita ke Moh Antariksa Sunario. Kok setelah diberi metronidazol 2 hari, apa air perlu diganti atau gimana buat pengulangan pemberian metronidazol di hari ketiganya? Terima kasih kok, sehat selalu. Nggak ganti air ya sebenarnya boleh gitu. Waktu udah kena metronidazol ya, si ikan kan biasanya udah nggak begitu stres. Jadi produksi lendirnya udah nggak sebanyak waktu kita belum obatin gitu. Ya tapi ada baiknya kita kontrol airnya itu dari aromanya gitu. Kalau aromanya udah agak amis, ya udah deh mau nggak mau gitu kan kita juga nggak betah ya dengan kondisi amis kayak gitu. Tapi kalau mau water change maksimalnya 50%. Yang aman sih 30% gitu. Jadi dicek aja bau amis nggak. Kalau nggak bau amis nggak usah diganti sebenarnya nggak apa-apa ya. Oke lanjut lagi ya. Kita ke Heri Wijaya. Pagi Om, sehat selalu dan sukses selalu. Om mau nanya nih, saya lagi buat kolam ukuran 4 kali 2 kali 1,5 meter. Chamber 80 kali 80 kali 1,7 meter. Ada 5 chamber. Oke, ada 5 ukuran segitu. Oke, cukup. Rencana saya chamber 1 isi brush. Brush. Oh, brush. Sikat ya, tulisannya brush. Chamber 2 isi jet mat, chamber 3 calfness, MBBR ya, chamber 4 kristal bio atau calfness, chamber 5 pompa air bersih atau kuras. Pertanyaannya Om, susunan chamber mekanis dan biologi saya apa sudah benar? Ya udah benar, Her. Kan tadi ada pre-filter yang pakai sikat gitu ya. Sikat tuh kita anggap pre-filter ya, bukan langsung mekanis gitu. Itu masih pre-filter karena dia hanya kotoran kasar gitu. Ya, terus masuk ke mekanisnya kan jet mat gitu ya. Menurut Om yang terbaik gimana? Kalau saya bilang sih itu kan masing-masing chamber lumayan dalam tadi 1,7 meter ya. Nah, kalau pre-filter pakai sikat semua dari atas sampai bawah tuh kurang efektif Her ya. Soalnya sikat itu kan bagusnya buat kotoran kasar gitu. Menurut saya setengah ke bawah kasih jaring nelayan ya. Setengah ke atasnya pakai sikat. Itu baru lebih maksimal gitu. Lalu yang chamber 2 gitu kan jet mat gitu ya. Itu juga masih cukup kasar sebenarnya, masih mirip-mirip pre-filter gitu sebenarnya.
Bagusnya jadi setengah ke atas itu jet matte, setengah ke bawahnya tuh Matala yang 4 warna. Itu bisa lebih ciamik gitu, bagus ya. Khusus MBBR kalau ditaruh di chamber 3 dan 4 kan dinamis bergerak terus, otomatis kotoran kurang menempel di calfness. Kekhawatiran saya kotoran masuk kembali ke kolam. Kalau dinamis, pipa chamber berikutnya kan lewat atas ya, kalau dinamis gitu. Jangan lewat bawah pipa antar chambernya gitu, ya kalau dinamis. Kan kotorannya kalau pipanya lewat atas gitu, kotorannya kan jatuhnya ke bawah, ngumpul di bawah. Jadi yang ke chamber berikutnya udah aman gitu. Karena dinamis, apakah bakteri di calfness akan lepas karena benturan calfness yang lama-lama akan berkurang? Apa begitu, Om? Iya, benar. Tapi yang lepas ya, itu bakteri-bakteri mati gitu dan bakteri-bakteri tua yang udah kurang produktif gitu ya. Tempat mereka begitu lepas itu akan digantikan langsung oleh bakteri-bakteri lain yang lebih muda gitu, yang lebih produktif. Jadi ini sebenarnya justru menguntungkan. Secara jumlah bakteri sama aja kan jumlahnya, tapi performanya justru selalu performa bakteri muda gitu bilangnya ya. Ada yang mengatakan air akan jadi hijau dulu dan butuh proses untuk mature. Kolam yang dibuat outdoor. Nah, berapa lama sekali penambahan bakteri biologisnya? Ya betul, memang ada tahapan hijauan ya kalau saya bilangnya gitu. Ada tahapan hijauan, ada tahapan kuningan ya nanti yang harus dilalui. Kecuali mengikuti cara metode yang saya tunjukkan di video yang pernah saya buat dulu gitu. Judulnya tuh berapa lama kolam baru bisa diisi gitu ya. Kan ada 3 metode di situ saya jabarkan di situ, itu komplit banget gitu. Dipilih aja mau metode yang mana gitu, nanti ditonton ya. Berapa banyak calfness yang dibutuhkan untuk chamber ukuran 80 kali 80 kali 1,7 dan calfness tipe apa yang bagus, Om? Enggak begitu ya. Jadi cara menghitung berapa banyak jumlah kebutuhan calfness ya, itu bukan didasarkan pada volume chambernya yang kita buat gitu, Her, ya. Tapi ini semua media biologis ya. Semua media biologis itu sebenarnya perhitungannya harus dikaitkan dengan pakan si ikan. Karena kan dia biologis. Hubungannya kan nanti buat menguraikan bioload gitu. Ya, pakannya akan menguraikan bioload gitu. Jadi sebanyak apa bioload yang mampu diuraikan. Nah, itu baru hubungannya ke media biologis gitu. Jadi bukan volume ruang chamber gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Harry yang ini ya, maka Harry harus bisa menentukan nih berapa jumlah makanan yang diberikan nantinya ya setiap hari ke si ikan gitu. Itu kan juga ada rumusnya ya kan. Itu rumusnya 1% dari total berat rata-rata semua ikan gitu. Kalau di Indonesia tuh boleh 2%, tapi yang aman yang bagusnya itu 1% ya. Nah, tapi biar lebih gampang ya, lebih enak kita pakai contoh ya. Jadi nanti pas lagi diterapin pakai perhitungan rumus-rumusnya itu enak gitu buat kita ya. Oke, saya siapin kalkulator juga deh buat siap-siap hitung. Oke, kita asumsikan misal nanti ya, pas mau kasih makan ke kolam misalnya sehari 500 gram lah ya. Berarti kan pagi 250 dan sorenya 250. Pokoknya total sehari itu kira-kira 500 gram gitu ya. Lalu SSA dari Caltnes yang mau dipakai itu SSA-nya berapa gitu. Kan ada banyak macam ya. Kalau Caltnes yang biasa, yang K1 yang biasa itu SSA-nya tuh 950-an. Kalau yang model baru sekarang yang K plus ya, itu 1350-an ya. Kalau yang K1 Micro itu 1400-an gitu ya. Jadi tinggal pilih mau pakai yang mana nanti bagusnya ya. Anggap misalnya ini kita pakai K1 yang biasa deh, yang SSA-nya tadi 950 ya. Maka perhitungannya nanti untuk banyaknya calfness yang dibutuhkan itu adalah pakan per hari ya, dalam kilogram ya. Pakan per hari itu kita kali tiap 100 meter persegi dulu ya. Tadi kan pakannya 500 gram. Berarti kalau dalam kilo kan 0,5 ya, 0,5 kilogram. Ini kita kali per 100 meter persegi dulu.
Jadi 0,5 dikali 100 ya. 50 ya. Kalau ini gampang nih masih. 50. Terus 50 ini dibagi sama SSA Caltnes yang mau kita beli ya. Tadi misalnya kan mau pakai K1 yang biasa yang SSA-nya 950. Jadi 50 dibagi 950. Nah, dapatnya 0,052 ya, 0,052 meter kubik. Nah, ini kita harus jadiin liter karena Caltnes kan dalam liter gitu. Meter kubik ke liter kan kali 1000. Jadi 0,052 kalau dikali 1000 dapat 52 liter gitu. Jadi kebutuhannya 52 liter. Jadi Harry butuh 52 liter Caltnes K1 biasa ya. Nah, ini biasanya yang dalam bentuk jual karungan, satu karung tuh seingat saya 50 liter ya. Nanti tinggal beliin yang ecerannya aja, yang 1 literan, 2 bag gitu ya. Apakah garam bisa kita pakai buat treatment lumut, Om? Bisa. Yang penting 0,1% dari kapasitas air kolam ya. Biar kenaikan salinitasnya nggak berpengaruh ke bakteri-bakteri baik di dalam filter ya. Mohon petunjuk Om, maklum lagi galau mau dinamis, orostatis. Salam sehat dan sukses selalu buat Om dan keluarga. Oke, Eri, salam sukses juga ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Adi Santoso. Selamat pagi kok, mau bertanya kok seputaran kutu air. Sudah nonton video khusus kutu air dari Ko Vincent. Yang saya mau tanyakan, apa benar pakan kutu air itu atau kultur kutu air itu green water? Ya iya, green water. Green water itu kan komponen utamanya sebagian besar tuh alga hijau bersel 1, ya kan? Di mana-mana yang namanya alga hijau bersel 1 itu menjadi makanan utama bagi para makhluk-makhluk renik ya yang ada di air, termasuk Daphnia atau kutu air. Itu juga bisa ya makan green water gitu ya. Terus yang saya tanyakan, bikin green water yang mudah, hasilnya bagus itu bagaimana hasilnya? Gimana ini nanyanya? Bikin green water yang mudah, hasilnya bagus, itu bagaimana hasilnya? Bikin green water itu caranya mudah, ya sangat mudah gitu. Tinggal siapin aja bahannya apa yang mau dipakai gitu, ya. Mau pakai spirulina atau chlorella, ya. 2 itu yang paling bagus. Tinggal beli di toko online, bentuknya bubuk ya. Ambil aja pakai sendok gitu, setengah sendok teh lah, larutin ke 1 liter air gitu, diaduk rata, nanti disimpan ke botol gitu. Kalau mau bikin banyak bisa jadi berapa botol gitu ya, ditaruh gitu. Tinggal pakai aja nanti, taruhnya simpannya di tempat teduh yang banyak sinar matahari. Udah selesai gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Syakir Kio. Izin tanya kok, 1 tutup botol bisa dijadikan media untuk pengganti Caltnes tidak kok? Kalau bisa SSA-nya berapa ya kira-kira? Bisa, tapi nggak sepadan ya kalau kita bandingin Caltnes gitu. Caltnes itu ukuran yang tadi, si Harry itu tadi. Kalau pakai K1 biasa ya, ukurannya tuh cuma 1 cm gitu. Itu SSA-nya 950, itu 1 cm ya. Dulu pernah ada tuh orang yang coba ukur tutup botol air mineral kemasan 200 mili gitu. SSA-nya tuh cuma 13 kalau nggak salah. Jauh banget. Tutup botolnya segini, Caltnes kecil gitu. 13 ini 950. Jauh banget gitu. Bagaikan langit dan bumi. Jadi nggak worth it ya. Saran dong kok sistem ras untuk ikan lele, filternya apa saja dan kapasitas per kubik airnya berapa? Filtrasi ya. Filtrasi buat kolam ras sama aja sebetulnya ya, mekanis, biologis, kalau mau tambahin kimia kayak zeolit, karbon aktif juga boleh gitu, tinggal entar pilih aja medianya sesuai kebutuhan ya, sesuai budget gitu. Jangan dari saya ya, mendingan disesuaikan dengan budgetnya aja. Entar jadi suatu hari kalau mau upgrade bisa di-upgrade gitu ya. Lalu kalau kapasitas per kubiknya
tebar padat gitu ya, tebar padat lele per 1 meter kubik. Standarnya sih kalau di buku panduan, perikanan nasional kita ya, 1 meter kubik itu 200 sampai 400 ekor kalau nggak salah ya, gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya, kita ke Matthew Smer. Izin tanya lagi Om. Satu, mengapa di tank air laut KH bisa turun? KH bisa turun sendiri, padahal banyak karang jahe dan pasir Bali. Kan seharusnya bisa buffer kalsium setiap saat. Isi tanknya nih ya, tank hanya isi ikan dan aseman. Oh iya, Matthew. Jadi gini, kemungkinannya ya, kemungkinannya. Yang pertama, karang jahenya kurang banyak. Jadi tiap ada penurunan KH gitu, buffernya nggak mengimbangi dengan cepat gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karang jahenya sebenarnya cukup banyak, tapi terlalu rapat ya. Banyak bagian yang tertimbun gitu, saling nimbun dia gitu ya. Jadi terus ada pasir Bali lagi ya. Jadi dia banyak yang tertimbun pasir Bali mungkin gitu. Pasir Bali juga mengandung mineral karbonat, tapi hanya benar-benar sejumlah kecil. Jadi nggak usah dihitung gitu. Jadi mirip kayak kasus yang tadi, yang pertama gitu. Waktu mengimbanginya itu kalah cepat, kalah banyak ya. Nah, kemungkinan yang lainnya gitu ya. Tadi ada aseman ya kan. Asemannya subur kali ya, karena aseman kan berfotosintesis ya layaknya tanaman air gitu, pasti dia mengambil sejumlah CO2. Nah, konsentrasi CO2 di dalam air kan jadi berkurang. Turunnya kadar CO2 kan akan menyebabkan kekerasan karbonat atau KH berkurang juga. Gitu kemungkinannya, ya. Lalu pertanyaan kedua, apa beda kalsium dan karbonat di air laut maupun di air tawar? Dan cara kerja mereka dalam kimiawi air? Oke, sebenarnya masih banyak yang berpikir begini, kalau kalsium itu bentuk fisiknya tuh benda padat seperti kapur berwarna putih gitu atau bubuk gitu ya yang warna putih gitu. Itu salah ya. Kita ngomong bentuk asli ya. Bentuk asli dari kalsium itu adalah logam. Logam berwarna putih keperakan ya. Terus bentuk karbonat apa? Nah, karbonat tuh nggak ada bentuknya karena karbonat itu ion. Dia terdiri dari 1 atom karbon dan 3 atom oksigen ya. CO3 gitu ya lambangnya gitu. Nah, terus kalau kalsium yang bereaksi dengan karbonat, nah menjadi kalsium karbonat. Nah, itu yang bentuknya kapur berwarna putih tadi gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi ya, apa beda kalsium dan karbonat di air laut maupun di air tawar? Nggak ada bedanya. Bentuk asli alami mereka ya begitu gitu. Cuma kalau di akuarium air laut kan memang banyak sekali itu unsur kalsium karbonatnya dibandingkan dengan akuarium air tawar. Air tawar mana ada yang pakai karang-karangan. Air laut kan banyak, ada karang macam-macam. Nah, itu kalsium karbonatnya banyak banget, ya kan. Terus ada makhluk-makhluk invertebratanya lagi yang model-modelnya pakai cangkang-cangkang begitu, ya kan. Di akuarium air tawar nggak ada, ya, gitu. Bedanya tuh di situ aja, ya. Maksudnya kadar kalsiumnya, ion karbonatnya, dan kadar kalsium karbonat beserta dengan reaksi kimianya gitu, jelas akan lebih banyak terjadi di akuarium air laut gitu ya. Lalu menjawab mengenai cara kerja mereka di kimiawi air tadi katanya gitu ya. Ini kita mulai dari dasar aja biar gampang mengertinya ya. Di akuarium air laut kan akan lebih banyak yang namanya karang-karangan tadi saya udah bilang ya. Ini kan semua bentuknya kalsium karbonat ya. Otomatis semua kalsium karbonat nih akan melepaskan ion karbonat di dalam air, ya kan? Nah, terus kan ada respirasi nih, pernapasan dari makhluk-makhluk air yang ada di dalam akuarium. Ikan-ikan, ya kan? Terus ada karang-karangan yang hidup lah gitu. Kan menghasilkan kadar CO2.
gitu dari, respirasi tadi. Kadarnya berbeda-beda gitu ya kan. Nah, dengan adanya CO2 di dalam air laut, maka CO2-nya nanti bereaksi dengan ion karbonat, membentuk asam karbonat ya. Asam, maka kalau asam berarti pH-nya turun, ya kan. Nah, waktu pH-nya turun, karena dia bersifat asam, asamnya ini akan membebaskan kalsium yang banyak di dalam air laut tadi. Nah, kalsium yang terbebaskan bereaksi lagi dengan ion karbonat, ya kan? Membentuk Ca sama CO3 jadi CaCO3, kalsium karbonat. Begitu terbentuk kalsium karbonat, berarti kekerasan karbonatnya bertambah kan? Atau dengan kata lain, KH-nya naik. Begitu cara kerja kimiawinya dalam air ya. Sebenarnya nggak peduli itu air laut atau air tawar gitu. Cara kerjanya begitu. Tinggal kadar masing-masingnya aja. Antara kalsium, ion karbonat, karbon dioksida, dan kalsium karbonatnya gitu. Itu yang berbeda gitu antara yang di air laut dengan yang di air tawar. Reaksinya mah sama aja. Oke? Pertanyaan kedua, di antara tiga tipe tanaman aquascape, immerse, floating, dan tenggelam, submerge ya. Mana yang paling mampu menyerap nitrat? Ya nggak bisa standarisasi begitu dong ya. Kan jenis gitu, bentuk sama ukurannya beda-beda nih, jenis tanamannya, bentuknya, ukurannya ya. Gini deh, saya kasih contoh, misal ada 3 tanaman ya, yang semuanya kita mulai dari submerge dulu, dari yang di bawah ya, tenggelam gitu. Ada Vallisneria ya, tanaman badung nih, di Payau aja kuat gitu. Ada Vallisneria, Kabomba, nah Kabomba juga badung, sama Water Wisteria deh. Ini 3 badung semua ya kan. Waktu sama-sama submerge nih ya, di bawah, Vallisneria ini paling rakus makan nitratnya gitu. Kenapa? Karena selain sama-sama, semua kan makannya dari akar dulu nih semua ya, di bawah ya. Nah, sama-sama makan di akar, tapi Vallisneria ini punya daun yang panjang-panjang. Jadi luasan penyerapan nitratnya melalui daun lebih banyak dibandingkan Kabomba kan, dibandingkan Water Wisteria. Jadi urutannya saat ini adalah nomor 1 si Vallisneria. Yang kedua Water Wisteria karena daunnya juga lebih banyak kan, lebih gede luasannya daripada yang Kabomba gitu ya. Nah, yang urutan ketiga jadi si Kabomba. Nah, terus begitu tumbuh mulai mencapai permukaan air nih. Nah, di sini akan terjadi perubahan. Vallisneria kan nggak bisa nembus ke atas permukaan air, ya kan? Dia akhirnya doyong, jatuh lagi ke bawah. Kabomba bisa nembus. Nanti dia akan perkuat tuh, dia punya akarnya, cengkramannya, akarnya gitu. Terus begitu akarnya udah kuat, batangnya nanti dia akan makin kuat gitu, ya. Akhirnya dia bisa nembus itu ke atas gitu. Water Wisteria juga bisa, sama dia nanti dia bisa nongol di atas. Kalau udah nembus di atas, Water Wisteria pertumbuhannya kalah jauh sama si Bomba, sama si Kabomba ya. Kalau udah di atas, Kabomba jadi kayak liar, gila gitu. Nah, otomatis urutannya jadi berubah lagi. Urutan pertama si Kabomba, kedua si Water Wisteria, ketiga si Vallisneria. Padahal Vallisneria tuh tadi justru yang juara pertama kan waktu submerge. Jadi nggak bisa distandardisasi begitu. Akan terjadi perubahan. Ya. Yang ketiga, saya pernah baca artikel tentang penelitiannya Diana Wallstedt. Apa benar tanaman aquascape yang bertipe tenggelam mampu menyerap amonia, amonium, nitrit, nitrat dengan daunnya? Jika benar, apakah yang daunnya paling lebar adalah yang paling baik? Ya, di awal ya, di awal itu akan seperti itu ya, daun yang paling lebar istilahnya gitu ya, dia akan menyerap lebih banyak gitu. Tapi di tengah pertumbuhan akan mengalami perubahan, lagi-lagi kayak contoh yang tadi sebelumnya, akan ada proses gitu. Tanaman yang paling banyak menyerap nutrisi di dalam air melalui daunnya itu adalah jenis stem plant kan, ya. Contohnya ya
Hygrophila deformis ya, atau water wisteria tadilah gitu. Namun sebenarnya tetap jalur utama penyerapan nutrisi itu sebenarnya melalui akar, karena akar adalah bagian utama dari struktur tanaman untuk jalur makanan, ya. Nah, di awal pertumbuhan, tanaman stem plant nih akan menyerap nutrisi juga melalui daun, ya. Namun suatu saat dia akan bercabang nanti. Begitu udah mulai bercabang, dia bisa numbuhin akar di atas substrat, jadi di luar substrat. Jadi ini substrat, ini batang gitu. Begitu dia bercabang, kadang-kadang di sini dia bisa ngeluarin akar. Nanti kelihatan kan ada akar putih yang baru gitu. Kalau udah begini, penyerapan nutrisi dari daun udah nggak terlalu berpengaruh. Tetap yang utamanya dari akar gitu ya. Jadi tanaman yang daunnya lebih lebar akhirnya kalah lagi nih penyerapan nutrisinya oleh tanaman yang lebih kecil yang daunnya tapi udah berhasil mengeluarkan akar baru gitu di atas permukaan substrat tadi gitu ya penjelasannya ya. Terima kasih selalu atas setiap jawaban-jawabannya Om. Sukses selalu dan maju terus Aquaris Indonesia. Ya, sama-sama. Thank you ya. Oke, saya rasa cukup ya. Sampai di sini dulu ya. Saya yakin nih cukup panjang banget kali ini. Gak usah cerita lah mulut sama pipi saya udah pada kesemutan. Karena ini udah terlalu banyak ngomongnya ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Saya sudahi dulu pertemuannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan salam Aquaris.